Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka ya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam acara kajian yang diadakan di masjid kita yang kita cintai, Masjid Babus Salam, yaitu untuk meneruskan kajian-kajian kita yang telah kita laksanakan pada waktu-waktu yang lampau. Dan kita bersyukur juga bahwa pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 16 daripada bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Itu artinya kurang lebih 2 pekan atau 14 hari lagi kita akan bertemu dan memasuki bulan suci yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang-orang yang beriman, di mana mereka diwajibkan Allah pada bulan tersebut untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita ke bulan suci yang mulia itu. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan waj'alna min ibadikal muwaffaqina bisiyamihi wa qiyamihi. Hadirin yang berbahagia, apa sebenarnya yang menjadi daya tarik daripada bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum bulan Ramadan ini? Terkait dengan itu, saya ingin menyampaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi, kita baca saja hadisnya. An Usamah bin Ibni Zaidin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban.
qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan dia adalah hadis hasan dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Artinya Usamah bin Zaid meriwayatkan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak berpuasa melebihi bulan-bulan lain seperti puasamu pada bulan Sya'ban ini? Nabi menjawab, bulan Sya'ban bulan yang manusia sering melupakannya antara Rajab dan Ramadan. Dia adalah bulan yang amal manusia diangkat ke sisi Allah Rabbul Alamin, dan aku suka jika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi berpuasa kadang-kadang sebulan penuh selama bulan Sya'ban ini. Kadang-kadang tidak penuh selama bulan Sya'ban, tetapi Nabi memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban ini. Karena pada bulan Sya'ban ini amal manusia akan dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan, aku sangat senang dan suka jika ketika amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian ada hadis lain, an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsu hilal Sya'ban li Ramadan. Hadis riwayat Abu Hurairah ditahqiq oleh Imam Al-Albani di dalam kitab sahihnya, dan juga ada disebutkan di dalam Sahihul Jami'. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, hitunglah olehmu hari-hari bulan Sya'ban untuk mengetahui awal daripada bulan Ramadan. Bulan Sya'ban sebagaimana kita tahu adalah bulan ke-8 dalam urutan bulan-bulan Hijriah. Berasal dari kata sya'aba yash'abu sya'ban wa sya'banan. Artinya tampak atau muncul. Maksudnya Sya'ban ini muncul di antara dua bulan suci, yaitu Rajab dan Ramadan. Tapi ada ahli lain, ahli bahasa yang mengatakan bahwa Sya'ban itu berasal juga dari akar kata tasya'aba yatasya'abu, artinya keluar atau bercerai-berai, untuk mencari air atau untuk tujuan penyerbuan ketika bulan Rajab berlalu. Sebagian lagi mengatakan maksudnya adalah keluar dalam makna rihlah, atau melakukan travel dagang untuk persiapan mencari bekal di bulan Ramadan. Ada juga yang mengartikan Sya'ban artinya menghimpun sesuatu yang bercerai-berai atau mengumpulkan dua jarak waktu yang berdekatan. Nah, ini dari sisi pembahasan bahasa. Ada seorang imam namanya Imam Ibnu Durayd. Dia juga ahli bahasa kelahiran kota Basrah di Irak. Dia melaporkan bahwa kabilah-kabilah Arab zaman dahulu kala suka berkumpul untuk merencanakan perjalanan dagang mereka di bulan Sya'ban ini. Tatkala ada kabilah dagang yang sudah berangkat, mereka mengabarkannya satu sama lain. Tafarraqa Sya'ban Bani Fulan. Rombongan dari dagang dari Bani Fulan itu sudah berangkat. Itu dari sisi bahasa. Kemudian bulan-bulan Islam adalah bulan-bulan ibadah semuanya. Karena setiap bulannya ada saum yang kita kenal dengan saum Ayyamul Bait, yaitu pada tanggal 13,
14 dan 15 bulan Qamariyah. Jadi setiap bulan Qamariyah ada puasa sunnah 3 hari setiap bulan, mulai 13, 14 dan 15. Nabi menamakan puasa ini dengan saumu ayyamil bid. Artinya puasa di hari-hari putih, yaitu ketika bulan terang dan bulan purnama. Karena cahaya rembulan pada tanggal ini lagi cerah-cerahnya. Rembulan tampil penuh. Nah, di tanggal ini kata para ahli terjadi proses genetik. Hormon lagi subur-suburnya. Libido manusia naik, emosi meninggi akibat pengaruh perputaran alam. Pasangnya air laut, jarak bulan mendekat ke bumi. Saat inilah Allah menyempurnakan tahapan penciptaan janin. Karena itu ada anjuran puasa 3 hari berturut-turut setiap bulan. Hikmahnya adalah untuk mensyukuri nikmat penciptaan sekaligus sebagai pengendalian hormon seksual yang sedang meninggi di saat-saat tersebut. Ada seorang imam namanya Imam Al-Baghawi. Dia seorang faqih, ahli fikih dari kalangan ulama Syafi'iyah, berasal dari Khurasan. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil dia menyebutkan, siapa yang menunaikan puasa Ayyamul Bid ini setiap bulan, maka ia termasuk orang yang mengamalkan ayat was-shaimina was-shaimat. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat itu. Nah, bisa kita lihat dalam tafsir Al-Baghawi surah yang ke-33 ayat 35. Jika terjadi umpamanya halangan syar'i di tanggal-tanggal ini, seperti sakit, atau kalau perempuan haid, atau dia safar, atau dia lupa, maka bisa pilih hari Sabtu, Ahad dan Senin, atau Selasa, Rabu, Kamis. Nabi menyebutnya dengan siyamud dahri, puasa sepanjang waktu. Malah terkadang Nabi sebut juga dengan kata kanzud dahri, simpanan amal sepanjang waktu, atau gerak amal sepanjang waktu. Hadirin yang berbahagia, kita disunahkan untuk berdoa setiap melihat hilal, awal hilal setiap bulan Qamariyah. Setiap tampak bulan baru, kaum muslimin disuruhkan untuk membaca takbir 3 kali, lalu mengiringinya dengan doa yang sangat indah sekali. Doa itu adalah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbul ka'bah. Jadi kita disunahkan membaca doa ini setiap awal bulan. Setiap kita melihat awal daripada hilal setiap bulan, nah doa ini yang kita baca. Ya Allah, tampakkanlah hilal itu atas kami dengan suasana aman, iman, keselamatan, Islam, dan taufik untuk melakukan apa yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kami. Rabb kami adalah, bukankah Rabb kami dan Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disunahkan membaca doa ini setiap melihat hilal. Nah, kelihatannya menurut prediksi yang kita baca dan kita lihat di YouTube juga, insya Allah kita akan mengawali puasa tahun ini pada tanggal 1 Maret yang akan datang. Tanggal 28 Februari, tanggal 29 Sya'ban, ketinggian hilal diprediksi waktu itu sudah di atas 4 derajat untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi kemungkinan besar akan terjadi ru'yah hilal Ramadan pada malam tersebut. Bulan Sya'ban adalah muqaddimah dari bulan Ramadan. Islam mempunyai 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan suci. 2 bulan memukaddimahi pelaksanaan haji, yaitu bulan Rajab dan Zulqia'dah. 2 bulan lagi memukaddimahi bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali
seorang faqih dari mazhab Hanabilah, dia menyitir perkataan ulama salaf di dalam buku Lataiful Ma'arif. Dia menyitir ucapan dari seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi. Dia mengatakan Syahrul Rajab syahrun lizzar'i wa Sya'ban syahrus saqi lizzar'i wa Ramadan syarru hasadin lizzar'i. Artinya bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen apa yang kita tanam dan yang kita siram pada bulan sebelumnya. Kita kembali kepada hadis awal tadi. Arti penting pertanyaan Usamah bin Zaid ketika dia menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak berpuasa melebihi bulan-bulan lain seperti puasamu pada bulan Sya'ban ini? Maka pertanyaan ini menurut para ulama menunjukkan adanya persaksian atau katakanlah bahasa sekarang testimoni Usamah bin Zaid sebagai anak kesayangan Rasulullah dan pelayan setia beliau. Pertanyaan ini juga menunjukkan ketakjuban Usamah terhadap puasa Nabi di bulan Sya'ban. Nabi menjadi pusat perhatian para sahabat. Bulan Sya'ban mempunyai posisi dalam ibadah Nabi melebihi bulan-bulan lain. Berpuasa sunnah adalah wujud penghormatan terhadap waktu-waktu utama, karena Sya'ban memiliki daya tarik amal seperti tampak pada jawaban Nabi terhadap pertanyaan Usamah bin Zaid. Jawaban Nabi terhadap pertanyaan Usamah bin Zaid itu adalah apa? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Dapat kita ambil fawaid dari hadis Nabi ini. Yang pertama, afdalul a'mali hina asyaqquha 'alan nafs. Suatu amal akan semakin tinggi pahalanya jika berat dalam pelaksanaannya. Seperti tetap puasa dalam safar sesuai dengan firman Allah, wa antasumu khairul lakum. Puasa sunnah di musim panas, mencoba salat untuk sedapat-dapatnya berdiri, itu lebih baik daripada duduk atau langsung menyerah terhadap keadaan. Jadi amal semakin tinggi pahalanya jika dia semakin tinggi pula kesulitan di dalam melaksanakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, afdalul a'mali hina kathuratil ghafalat. Amal itu semakin tinggi pahalanya di saat manusia melalaikan amal tersebut. Orang-orang lain lalai terhadap amal itu, tetapi kita justru menjadikannya sebagai amal harian kita. Apa contohnya? Kata para ulama, yaitu salat awabin antara maghrib dan isya, salat tengah malam, zikir di pasar dan lain-lain sebagainya. Jadi semakin tidak kondusif melaksanakan amal itu, artinya berat melaksanakannya, maka kalau diamalkan maka akan semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, ikhfa'un nawafil wa israriha afdal. Menyembunyikan dan menutup-nutupi amalan sunnah lebih utama daripada menampakkannya. Contoh, mengerjakan salat sunnah di rumah lebih baik daripada di masjid. Jadi sebenarnya salat qabliyah dan ba'diyah itu afdalnya bukan di masjid,
tetapi di rumah. Supaya apa? Supaya terjadi penyembunyian amal daripada orang-orang banyak. Ibnu Rajab mengatakan, wa fihi dalilun ala istihbabi imarati awqatin ghaflatin nas bit ta'ah wa anna dhalika mahbubun indallahi azza wa jal wa fi ihya'il waqtil maghfuli anhu bit ta'ah. Dia mengatakan hadis ini menjadi dalil disukainya menyemarakkan amal-amal taat di waktu-waktu dilalaikan oleh orang banyak. Dan amal itu termasuk amal yang Allah cintai. Menghidupkan waktu yang dilalaikan dengan ketaatan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya itu ada istilah ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnah di saat orang-orang lain melalaikan dan meninggalkan sunnah itu. Itu pahalanya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingginya daya tarik amal pada bulan Sya'ban itu kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebarkan kebaikan pada bulan ini. Karena itu Nabi mempuasakan bulan Sya'ban, bahkan puasa beliau tidak putus-putusnya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau Sya'ban itu full 1 bulan berpuasa sebelum bulan Ramadan. Para sahabat banyak membebaskan budak dan tawanan di bulan ini. Sebagian salafus salih mengeluarkan zakatnya pada bulan Sya'ban, mendoakan keluarga dan saling bersilaturahim. Sebagian riwayat menyebutkan kisah bengkaknya kaki Rasulullah karena salat malam adalah pada bulan Sya'ban ini. Rasulullah memperbanyak ibadat padahal dosa beliau sudah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang terkemudian. Yang kedua, Sya'ban bulan pengangkatan dan pelaporan amal manusia ke sisi Allah berdasarkan hadis Usamah bin Zaid, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya amal diangkat ke sisi Allah Rabbul Alamin, dilaporkan oleh para malaikat. Ada pembahasan di kalangan para ahlul ilmi, para ulama, mereka merinci tentang pengangkatan laporan amal manusia kepada Allah ini. Yang pertama, mereka mengatakan ada pengangkatan amal yang sifatnya harian. Ar-raf'ul yaumi. Jadi setiap hari amal manusia dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Subuh dicatat, asar dilaporkan kepada Allah. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 29, di mana Allah menyebutkan kullu yaumin huwa fi sya'an. Jadi ada laporan yang sifatnya harian. Tentang pengangkatan amal harian ini dapat kita simak dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Faqala inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Yakhfidul qista wa yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menerangkan kepada kami 5 hal atau 5 perkara. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak pernah tidur dan tidak ada kata tidur untuknya. Dia berkuasa menurunkan timbangan amal dan mengangkatnya. Diangkat atau dilaporkan kepadanya semua amalan malam sebelum dimulai amalan siang.
Dan begitu juga amalan pada waktu siang akan diangkat kepadanya sebelum dimulai amalan pada waktu malam. Hijabnya adalah cahaya. Andai kata dia menyingkapkannya, pasti keagungan wajahnya akan membakar makhluk yang dipandang olehnya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Jadi ini laporan harian. Kemudian yang kedua, para ahlul ilmi itu mengatakan ada lagi pengangkatan amal yang sifatnya pekanan, mingguan, yang mereka sebut dengan ar-raf'ul usbu'i, seperti hari Senin dan Kamis. Inna a'malan nasi tu'radu yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal manusia ditampakkan pada hari Senin dan hari Kamis. Maksudnya untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya kita disunahkan juga berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Karena pada hari Senin dan Kamis itu laporan pekanan akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal a'mala turfa'u yaumal itsnain wa yaumal khamis fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Sesungguhnya amal-amal diangkat pada hari Senin dan Kamis, maka aku sangat senang dan suka jika amalku diangkat ketika itu aku sedang dalam keadaan shaim, sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis Imam Asy-Syairazi dalam kitab Al-Alqab dan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami. Jadi ada yang harian, ada yang pekanan, mingguan. Yang ketiga, ada pada 4 bulan-bulan suci, ya, mereka menyebutnya dengan ar-raf'ul muayyan, yang seiring dengan puasa yang dikenal di dalam fikih dengan puasa Ashhurul Hurum. Berdasarkan hadis, kita baca hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullahu. Qalat qultu ya Rasulullah ahabbu syuhuri ilaika an tasumahu Sya'ban. Qala innallaha yaktubu ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang hasan, dan dia disebutkan di dalam kitab Sahih dan lainnya dengan redaksi yang berbeda. Artinya Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempuasakan bulan Sya'ban seluruhnya. Jadi ada riwayat Nabi seluruh hari bulan Sya'ban full dipuasakan oleh beliau. Kemudian ibu kita ini, Ibunda Aisyah ini bertanya, wahai Rasulullah, bulan yang paling kau sukai untuk mempuasakannya adalah bulan Sya'ban. Jawab Nabi, sesungguhnya Allah menuliskan atas setiap jiwa atau nyawa yang akan mati di tahun itu, maka aku suka ketika malaikat mendatangiku untuk mencatat ajalku, aku dalam keadaan berpuasa. Selanjutnya, kata para ahlul ilmi, ada lagi pengangkatan amal yang bersifat tahunan atau ar-raf'us sanawi, yaitu pada bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk didaur ulang pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan, didukung oleh hadis Usamah bin Zaid tersebut di atas. Pada bulan Sya'ban ada penulisan kembali ajal manusia, yang pada 10 akhir Ramadan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Qadar, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, kata Allah, dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah.
Ajal awal adalah ketika bayi berumur 120 hari di dalam rahim ibunya. Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Ketika roh sudah ditiupkan, kata para ulama, ajal itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ajal qadai yang ditetapkan terdahulu, dan ada yang disebut dengan ajal ikhtiyari, yaitu ajal yang ditinjau ulang karena sebab-sebab tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ajal yang bersifat umum, yaitu ajal untuk hidup, sedang yang kedua adalah ajal khusus, yaitu ajal untuk mati. Ajal khusus adalah ajal kematian yang Allah tuliskan kembali seiring dengan amal perbuatan manusia dan roda pergantian waktu, seperti misalnya di bulan-bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menghargai kemurahan Allah dan sangat berhusnuzan. Jawaban beliau adalah wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilaporkan amal-amal manusia kepada Rabb, dan aku senang ketika laporan amalku diangkat kepada Allah ketika itu aku sedang dalam keadaan berpuasa. Perhatian Nabi terhadap bulan Sya'ban juga Nabi apresiasikan dalam bentuk hisab dan ru'yah sebagai persiapan penetapan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Qamariyah itu terkadang berumur 29 hari, terkadang juga berumur 30 hari. Dan ini yang disebut nanti kalau kita mau melaksanakan Ramadan, kita akan melaksanakan ru'yatu hilali Ramadan. Dan itu ada pembahasan khusus bagaimana mekanisme ru'yah itu dilaksanakan. Ini sebenarnya adalah kewajiban fardu kifayah ulul amri untuk menetapkan awal Ramadan yang harus diikuti oleh kaum muslimin sebagai wujud kebersamaan syiar Islam. Oleh karena itu Departemen Agama biasanya akan melaksanakan sidang isbat awal Ramadan, dan begitu juga nanti sidang isbat awal bulan Syawal. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak Nabi melakukan puasa di luar bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab mengatakan puasa Sya'ban lebih utama daripada puasa lain di bulan-bulan haram. Amalan di bulan Sya'ban lebih baik dari waktu lain karena posisinya yang dekat dengan bulan sesudahnya, yaitu bulan Ramadan. Posisi puasa Sya'ban atas Ramadan seperti posisi salat sunnah dengan salat fardu, yaitu menggenapi dan menutupi segala macam bentuk kekurangan yang ada di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, ada 4 penjelasan para ahlul ilmi terkait puasa Nabi di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, dengan arti lebih banyak berpuasa, tapi tidak seluruh bulan Sya'ban. Ini pendapat Imam Ibnul Mubarak dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memegang pendapat ini. Nabi memperbanyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Berapa banyaknya? Tidak dihinggakan. Yang kedua, dengan makna kadang-kadang. Jadi Nabi banyak berpuasa kadang-kadang, yaitu terkadang di tahun tertentu Nabi berpuasa penuh di bulan Sya'ban, sedang di tahun lain tidak berpuasakan bulan Sya'ban. Ini pendapat Imam Al-Qadhi bin Iyad dan Imam At-Tibi. Mereka ulama berdua ini memegang pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, maksudnya adalah Nabi mempuasakan bulan Sya'ban dengan cara tidak mengkhususkan awal, pertengahan maupun akhir bulan. Pokoknya pada bulan Sya'ban. Demikian keterangan lain dari Imam Qadhi bin Iyad. Jadi tidak ditentukan apa di awal Sya'ban, apa di pertengahan, apakah di akhir, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, artinya
mempuasakan seluruh bulan Sya'ban. Jadi full puasa bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama syahraini mutatabi'aini illa annahu kana yasilu Sya'ban bi Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ummu Salamah ummul mukminin meriwayatkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 2 bulan berturut-turut selain puasa Nabi di bulan Sya'ban yang beliau sambung dengan puasa Ramadan. Hadis sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ada redaksi lain yaitu dari Abi Daud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu minas sanati syahran tamman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Lafaz Abu Daud menyebutkan, sesungguhnya Nabi tidak pernah berpuasa dalam setahun selama sebulan penuh secara sempurna kecuali bulan Sya'ban. Beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Ada keterangan dari mu'arrikhin, para sejarawan Islam, yang menyebutkan bahwa di tahun wafatnya Nabi melakukan puasa wisal baina Sya'ban wa Ramadan. Nabi menyambung puasa Sya'ban dan Ramadannya. Pendapat keempat ini didukung oleh sejumlah keterangan dari nama bab-bab hadis Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi dan lain-lain sebagainya. Jadi di tahun wafat beliau, Nabi puasa Sya'ban full nyambung dengan puasa bulan Ramadan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan perbedaan ini bisa kita mengerti. Kenapa ada perbedaan-perbedaan penafsiran seperti ini? Karena ulama khawatir puasa ini mengarah pada hukum wajib. Seperti keterangan Imam Atha, di mana beliau mengatakan, aku pernah bersama Ibnu Abbas menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Barang sehari atau 2 hari tiba-tiba makan siang dihidangkan. Ibnu Abbas berkata, berbukalah wahai orang yang berpuasa, jangan kalian sambung puasa Ramadan dengan puasa lain. Berilah dia jarak waktu antara hal-hal bulan-bulan yang seperti ini. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, makanya banyak para ulama yang menyebutkan bahwa Sya'ban ini adalah jendela dari bulan Ramadan. Ya, Sya'ban, bulan sebelum Ramadan, dia dianggap sebagai jendela daripada bulan Ramadan. Ini ada hadis yang berkaitan dengan itu. An Abdullah bin Buraidah qala haddatsani Abi Buraidah qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a Bilalan faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah ma dakhaltul jannata qattu illa sami'tu khashkhataka amami dakhaltul bariha al jannah fasami'tu khashkhataka amami fa ataitu ala qasrin murabba'in musyrifin min dhahab faqultu liman hadzal qasr. Ini hadis ini agak panjang, kita terjemahkan dulu sebagiannya. Abdullah bin Buraidah meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Abu Buraidah, ia berkata, di suatu pagi Rasulullah memanggil Bilal. Bilal sahabat Nabi yang berasal dari Ethiopia, dari Habasyah. Nabi bertanya, hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku masuk ke dalam surga? Tidaklah aku masuk ke dalam surga melainkan aku dengar langkah sandalmu di hadapanku. Tadi malam aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar langkah sandalmu. Lalu aku mendatangi istana emas yang tinggi menjulang. Aku bertanya, untuk siapakah istana ini? Faqalu li rajulin minal arabi. Faqultu ana arabi. Liman hadzal qasr? Qalu li rajulin min Quraisyin. Qultu ana Qurashi. Liman hadzal qasr? Qalu li rajulin min ummati Muhammadin. Qultu ana Muhammadun. Liman hadzal qasr? Qalu li Umar bin al-Khattab. Faqala Bilalun ya Rasulullah ma adzantu qattu illa sallaitu rak'ataini
wa ma asabani hadathun qattu illa tawadda'tu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, ketemu dengan sebuah istana yang terbuat dari emas tinggi menjulang, Nabi bertanya, tentu saja Nabi bertanya kepada malaikat, untuk siapa istana ini? Malaikat menjawab, untuk seseorang dari bangsa Arab. Nabi berkata, aku ini orang Arab, untuk siapa sebenarnya istana ini? Kemudian malaikat menjawab, untuk seorang lelaki dari umat Muhammad. Nabi berkata, aku Muhammad, untuk siapa istana ini? Malaikat menjawab, untuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bilal berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku mendengar azan, melainkan setelah itu aku menunaikan salat sunnah 2 rakaat. Dan tidaklah aku berhadas, melainkan aku segera bersuci dan mengambil wudhu. Aku melihat bahwa Allah telah menetapkan 2 rakaat itu atasku. Rasulullah bersabda, dengan kedua amalan itulah rupanya kamu mendahului aku masuk ke dalam syurga. Jadi ada amal yang sebenarnya sunnah, kalau didawamkan, ya, kalau dilestarikan, dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Seperti Bilal, amalan Bilal mendahului Nabi masuk surga itu karena dia tidak pernah dalam keadaan tidak berwudu. Padahal kita tahu di negeri Arab itu kan sulit sekali air. Setiap dia berhadas, dia ngambil wudu, berhadas ngambil wudu, mau tidur ngambil wudu, bangun tidur ngambil wudu, dan seterusnya. Beda dengan kita di sini. Kalau kita di sini kan sebenarnya untuk berwudu itu air melimpah ruah di sini. Nah, amalan ini saja yang membawa Bilal itu mendahului Nabi masuk ke dalam surga, sehingga Nabi takjub dengan apa yang diperbuat oleh Bilal ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan yang baik kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia yang tidak tinggal berapa hari ini. Mari kita optimalkan persiapan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, persiapan fisik, persiapan ilmu, persiapan amal, persiapan kondisi, mengkondisikan keadaan sehingga dapat menunjang kesuksesan puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mendoa kita, berkenan mengijabahi doa kita ini. Sekali lagi, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barikna Ramadan, waj'alna min ibadikal muwaffaqina bisiyamihi wa qiyamihi wa bilailatil qadri fihi. Amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan kita semua. Selamat memasuki bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan menolong kita dalam melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti dari saya, dan untuk itu saya mohon ampun dan istighfar kepadanya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.